lalu sekarang kita akan balik lagi ke kurva stress versus strain sebelumnya. Nah, kita sekarang akan menentukan dan menandai titik-titik informasi mengenai pengukuran sifat mekanik material. Nah, yang berupa data-data seperti titik maksimumnya, batas elastisitasnya, batas proporsionalnya, titik putusnya, dan lainnya. Nah, yang pertama kita mulai dari yang paling ujung sini. Ini tuh merupakan daerah ujung atau disebut sebagai itu region kita tulis. Nah, pada daerah sini tuh merupakan daerah dimana ketika suatu material diberikan suatu beban, maka si material tersebut tuh akan mulai merespon beban yang diberikan tersebut. Kayak misalnya kalau misalnya dianalogikan kepada sebuah tali, ketika suatu tali yang awalnya tidak dalam keadaan rapi atau tidak dalam keadaan lurus, ketika diberikan suatu tekanan dari sisi kanan dan juga sisi kirinya, ditarik oleh dua orang misalnya, nah si tali ini tuh nanti akan memegang dan akan membentuk suatu garis lurus kayak gitu. Nah, itu tuh merupakan analogi dari two region. Kemudian di titik ini tuh merupakan batas elastisitasnya. Nah, batas elastisitasnya itu merupakan batas dari kurva stress strain, di mana hubungan antara stress dan strainnya itu bersifat linear. Nah, biasanya pada fase awal kurva, setelah fase elastis linear, dan sebelum mencapai batas proporsionalnya. Nah, batas linear ini tuh memberikan informasi tentang sifat mekanik material, di mana material ini tuh bisa merespon secara proporsional terhadap stres yang diberikan ke si material tersebut. Nah, di mana pada fase ini tuh si material ini tuh bersifat elastis, yaitu dapat balik lagi ke bentuk semulanya ketika diberikan beban, dan juga ketika si bebannya itu dilepaskan kembali, si bendanya itu dapat balik lagi ke bentuk semulanya tanpa adanya perubahan bentuk. Misalnya ngelar gitu, seperti kalau misalnya karet ditarik terus dilepaskan lagi, itu tuh bakal balik lagi kalau misalnya si ukuran dari benda tersebut tuh misalnya 5 cm. Nah, itu tuh bakal balik lagi ke 5 cm tanpa adanya penambahan ukurannya gitu. Nah, kita sebut saja sebagai batas linear atau linear region. Kemudian di atasnya itu merupakan batas proporsional, kita tulis saja sebagai batas proporsional. Nah, pada di titik ini tuh batas proporsional. Nah, di titik ini tuh merupakan titik di mana hubungan antara stress strain itu tuh sifatnya itu masih proporsional. Ketika si stres atau beban diberikan ke material, maka si strainnya atau perubahan bentuknya itu yang dihasilkan tuh masih memiliki sifat yang bisa balik lagi ke semuanya gitu, yang masih berkorelasi secara linear dengan stres yang diberikan. Nah, ini tuh menandai material tuh masih bersifat elastis dan bisa kembali ke bentuknya tanpa mengalami deformasi secara permanen kayak gitu. Nah, ini tuh memberikan gambaran tentang batas elastisitas material sebelum memasuki fase deformasi plastis. Nah, sehingga setelah dari batas proporsional ini, ketika si suatu material ini tuh diberikan beban, dia tuh sudah tidak bisa balik lagi ke bentuknya semula, dan dia tuh akan memasuki fase elastisnya. Daerah elastis kita sebut saja sebagai daerah plastis. Nah, ketika memasuki daerah plastis ini, si material ini tuh akan terjadi perubahan bentuknya setelah si beban dilepaskan dari si material tersebut. Ya, misalnya suatu karet itu diberikan beban, ditarik kayak gitu, yang awalnya misalnya dari si karetnya tuh berukuran 5 cm, terus kemudian ditarik terus dilepasin si bebannya, pada daerah plastis ini tuh nanti si karetnya akan bertambah panjangnya gitu. Jadi terjadi perubahan bentuk dengan menambah panjang dari si karet awalnya kayak gitu. Nah, itu tuh misalnya dari 5 cm menjadi 5,2 cm kayak gitu. Jadi itu terdapat penambahan 0,2 cm kayak gitu. Kemudian kita akan menandai titik maksimumnya. Nah, titik maksimum itu merupakan suatu titik di mana merupakan maksimum dari si benda itu dapat menahan beban yang diberikan sebelum akhirnya tuh ntar lama-kelamaan bakal putus kayak gitu. Kita tuliskan batas ini, kita kira-kirakan di sini karena
kalau misalnya kita lihat setelah dari angka ini tuh nanti si kurvanya terlihat menurun. Terus dapat dari sini kalau misalnya nilainya itu sekitar di sumbu X-nya 0,05455 dan sumbu Y-nya 668,69963. Kita tulis sebagai batas maksimum M saja. Kita okekan. Kemudian kita akan mencari titik putusnya atau breaking point. Itu tuh merupakan titik di mana si material ini tuh ketika diberikan beban, dia tuh sudah tidak dapat menampung lagi gitu, jadi dia tuh akan putus. Kita asumsikan titik putusnya itu sekitar ada di sini. Kita akan klik dan akan menandainya sebagai breaking point atau titik break. Nah, kita tulis ini sebagai titik break. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun kesalahan dalam pembuatan video tutorial ini. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Terima kasih.